Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajma'in, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan karunia-Nya saya bisa menyampaikan kultum ini. Tak lupa salawat beserta salam kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman rahimakumullah, masa muda adalah masa untuk mencari jati diri, mencari eksistensi, mencari perhatian, masa yang penuh gairah dan semangat. Namun dalam hal ini diperlukan kontrol agar kita tidak keluar dari syariat Islam. Masa muda adalah masa yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bergeser kaki manusia di hari kiamat dari sisi rohnya, sehingga ditanya tentang 5 hal. Tentang umurnya dalam apa ia gunakan, tentang masa mudanya dalam apa ia habiskan, tentang hartanya dari mana ia peroleh, dalam apa ia belanjakan, dan tentang apa yang ia amalkan dari yang ia ketahui atau ilmu. Hadis riwayat Tirmizi 946. Usia akan ditanya, untuk apa ia habiskan? Apakah hanya untuk bersenang-senang? Apakah hanya untuk kesenangan dunia semata? Karena pemuda inilah sebagai generasi penerus. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah berkata, para pemuda pada setiap umat manapun, mereka adalah tulang punggung yang membentuk unsur pergerakan dan dinamisasi. Pemuda mempunyai kekuatan yang produktif, kontribusi yang terus-menerus. Tidak akan bangkit suatu umat umumnya kecuali ada di pundak atau ada kepedulian dan sumbangsih para pemuda yang punya kepedulian dalam semangat menggelora. Sangat luar biasa jika seorang pemuda itu dengan berbagai macam godaan yang ada di dunia ini tetap istiqomah dalam iman dan agamanya. Padahal pemuda itu lebih cenderung kepada keduniawi karena mereka memiliki kemampuan untuk meraihnya. Oleh karena itu, pemuda yang istiqomah inilah yang nantinya akan mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan arsy-Nya pada hari yang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungannya, dan seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah atau ketaatan kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki syabwah. Syabwah di sini yakni para pemuda yang tidak mementingkan hawa nafsunya, tetapi para pemuda yang menjauhi keburukan dan tetap istiqomah dalam agamanya. Hendaknya kita sebagai para pemuda harus melakukan kegiatan yang positif, karena jika kita tidak melakukan hal yang positif, maka kita akan terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Dan juga tidak lupa mencari teman bergaul yang baik. Sesungguhnya kita adalah cerminan dari teman kita. Bagaimana teman kita itu, maka seperti itulah kita. Jika teman kita buruk, maka buruklah kita. Begitu juga sebaliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang manusia akan mengikuti agama teman dekatnya. Maka hendaknya salah seorang darimu melihat siapa yang dijadikan teman dekatnya. Jika kita melihat anak muda zaman sekarang ini, Masya Allah kelakuannya, nauzubillah min zalik. Ada yang berjoget-joget dengan memakai mukena. Ada yang dengan bangganya memposting di sosmed dia tidak menggunakan jilbab dengan auratnya, dengan lekuk-lekuk tubuhnya. Nauzubillah min zalik. Sesungguhnya yang seperti itu sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah sesungguhnya setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Mereka lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong setiap hambanya jika ia meminta kepadanya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Bahkan baru-baru ini ada yang mengepost di sosial media, ceritanya mereka tuh ingin melakukan sholat, tetapi mereka tuh mempermainkannya berjoget-joget ria dengan musik-musik, yang na'udzubillah sulit untuk dijelaskan.
Inilah kaidah kehidupan, bahwa kita itu harus mengisi waktu kita dengan hal-hal yang baik, karena setiap waktu itu sangat berharga, kawan. Perlu Anda ketahui bahwa orang yang sudah mati di alam kubur sana ingin dihidupkan kembali di dunia. Mereka ingin melaksanakan sholat, mereka ingin beribadah, mereka ingin bersedekah. Maka kita yang masih hidup ini harusnya kita mengambil pelajaran dari mereka yang sudah tiada. Maka karena itu, sebelum ajal kita datang, maka hendaknya kita melakukan hal-hal yang baik, memperbanyak amal, memperbaiki akhlak, memperbaiki iman kita, selalu taat kepada Allah SWT, selalu ingat kepadanya, jangan merasa kita ini selalu sendiri. Tahuilah bahwa Allah SWT itu selalu bersama dengan kita. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga pesan saya ini dapat memberikan motivasi dan dorongan kepada yang mendengarkan kultum ini. Sekian dari ceramah saya, apabila ada kurang dan salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.